Shalom, saya akan menjelaskan problem based learning. Problem based learning sebagai pendekatan pembelajaran yang mendorong pengembangan keterampilan dan berpikir kritis. Problem based learning sebagai metode yang efektif adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa secara aktif terlibat dalam memecahkan masalah dunia nyata yang kompleks. Alih-alih menerima informasi secara pasif, siswa didorong untuk menyelidiki, menganalisis, dan mengevaluasi informasi untuk menemukan solusi. Proses ini mendorong pembelajaran yang mendalam dan bermakna, karena siswa membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman langsung. Pentingnya keterampilan dan berpikir kritis. Berpikir kritis dan keterampilan itu sangat penting karena memungkinkan peserta didik untuk beradaptasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan, berinovasi, berkomunikasi, berkolaborasi, dan meningkatkan produktivitas di dunia yang terus berubah. Keduanya saling melengkapi dan esensial untuk kesuksesan. Keterampilan dan berpikir kritis adalah aset yang sangat berharga di dunia yang kompleks dan kompetitif. Keduanya saling mendukung dan memungkinkan untuk mencapai potensi penuh baik secara pribadi maupun profesional. Manfaat problem based learning dalam pengembangan keterampilan dan berpikir kritis. Yang pertama, ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Kedua, mendorong kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Tiga, membiasakan siswa mengambil keputusan berdasarkan data. Dan terakhir, menghubungkan teori dengan aplikasi yang nyata. Apa itu berpikir kritis? Sesuai dari yang saya ambil, saya mencakup 3 bagian mengenai berpikir kritis. Yang pertama, ada kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan secara logis. Berikutnya ada membantu dan pengambilan keputusan yang tepat. Dan yang terakhir, berperan penting dalam pemecahan masalah dan pemikiran reflektif. Tujuan dan inti pembelajaran: mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada siswa, mengasah kemampuan analisis dan pemecahan masalah, membiasakan siswa bekerja secara kolaboratif dan kreatif, menghubungkan teori dengan praktik melalui studi kasus. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada siswa. Dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada siswa, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu strategi berpikir kritis secara ekspresif, di mana mengidentifikasi klaim dan premis. Membantu mengidentifikasi klaim utama dalam satu argumen dan premis-premis yang mendukungnya. Dan kedua, ada evaluasi bukti, mengevaluasi kualitas dan relevansi bukti yang digunakan untuk mendukung suatu klaim. Mereka perlu belajar membedakan antara bukti yang kuat dan lemah, dan mengidentifikasi bias atau kesalahan dalam pengumpulan dan interpretasi dasar. Yang strategi kedua dapat menggunakan pembelajaran yang mendorong analisis dan pemecahan masalah, yaitu ada membuat pertanyaan yang memandu, melakukan simulasi dan permainan peran, dan menganalisis. Untuk yang ketiga, menggunakan strategi menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, seperti mendorong kolaborasi, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan membuat kesempatan untuk refleksi. Dan strategi keempat, yaitu menggunakan teknologi untuk meningkatkan analisis dan pemecahan masalah, seperti perangkat digital dan alat kolaborasi atau media. Mengasah kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Dalam mengasah kemampuan analisis dan pemecahan masalah, siswa membutuhkan pendekatan yang sistematis dan melibatkan berbagai strategi pembelajaran aktif, seperti integrasikan kemampuan analisis dan pemecahan masalah ke dalam kurikulum, seperti dalam problem based learning atau PBLs, project based learning, dan inquiry based learning. Identifikasi asumsi. Membantu siswa untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari suatu argumen. Asumsi seringkali tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi dapat secara signifikan mempengaruhi kesimpulan. Berikutnya ada menemukan bias. Membantu mengidentifikasi berbagai jenis bias, baik kognitif maupun ideologis, yang dapat mempengaruhi pemikiran dan pengambilan keputusan, serta menentukan perspektif yang berbeda, yaitu dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda sebelum mengambil kesimpulan. Membiasakan siswa bekerja secara kolaboratif dan kreatif.
Untuk mendorong siswa bekerja secara kolaboratif dan kreatif, perlu diciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan penggunaan strategi pembelajaran yang tepat. Mengajarkan keterampilan kolaborasi dan kreativitas secara ekspresif seperti terampil dalam komunikasi, kerjasama, berpikir kreatif, dan terampil dalam berpresentasi. Berikutnya, menghubungkan teori dengan praktik. Menghubungkan teori dengan praktik adalah metode pembelajaran yang efektif karena memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam situasi nyata. Ada hal yang dilakukan, yaitu pastikan memahami teori dengan jelas, pemilihan kontes praktik yang relevan, penerapan teori ke dalam praktik, dan diskusi dan refleksi. Untuk tahap pembelajaran, tahap orientasi biasa dilakukan salam pembuka atau kata sapaan, doa, menanyakan kehadiran. Untuk tahap mengorganisasi, yaitu memberikan materi pembelajaran atau dalam bentuk rekaman video sebagai metode pendorong pembelajaran, menyampaikan tujuan serta menjelaskan manfaat dari pembelajaran, dan berikutnya ada ice breaking. Dan yang ketiga, tahap pembimbing penyelidikan individu atau kelompok, menjelaskan kegiatan yang menjadi tugas baik individu maupun kelompok. Berikutnya ada memberikan pertanyaan, memberikan kegiatan atau tugas, pembentukan kelompok. Dan keempat, ada pengembangan serta menyajikan hasil. Pada tahap ini, peserta didik memulainya dengan berdiskusi dengan teman kelompok, saling berdiskusi dan bertukar informasi untuk mencapai tujuan dari tugas yang diberikan. Kemudian hasilnya disampaikan baik dalam berupa praktik maupun presentasi. Kemudian memberikan waktu buat peserta didik untuk saling berinteraksi dengan kelompok lain mengenai hasil tugas. Dan kelima, proses analisis dan evaluasi. Menyimpulkan pembelajaran, memberikan reward berupa nilai tugas atau kelompok, memberikan pertanyaan dan sebaliknya, tugas untuk pertemuan belajar selanjutnya, dan ada 2 penutup. Kesimpulan, problem based learning efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Dan berpikir kritis diperlukan dalam menghadapi tantangan kompleks, dan problem based learning menciptakan lingkungan belajar kolaboratif dan aktif, serta guru dan lingkungan belajar yang sangat mendukung sangat penting. Untuk contoh penerapan ada di link berikut. Terima kasih.